Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa, saya M. Syarifudin Basri dari YouTube Agus Post Group. Saat ini ingin wawancara eksklusif dengan Kepala Dinas PMD Kabupaten Ogan Komering Ilir bersama Ibu Nursula Esos MSI. Selamat pagi Ibu Nursula. Ibu Nursula, karena waktu kita terbatas, tapi kita ini harus kita juga lakukan karena untuk kegiatan keterbukaan informasi publik sesuai dengan program pemerintah daerah Kabupaten Ogan Ilir. Nah, di sini kami ingin menanyakan, kalau kami tidak salah catatan, Ibu Nursula sudah 4,5 tahun bertugas di PMD ini. Ya. Yang dulu mungkin di badan atau kantor, sekarang menjadi dinas. Tentu 4,5 tahun banyak sekali inovasi-inovasi yang dibangun untuk percepatan pelayanan sebagai konsultasi dan pengembangan yang untuk percepatan pembangunan. Silakan Bu Nursula. Terima kasih Ya. Pak Haji Syarifudin. Kami dalam hal ini, saya selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Oki memang sudah menjalani tugas 4,5 tahun. Jadi selama 4,5 tahun ini memang banyak gagasan ataupun inovasi-inovasi dalam kelancaran pelaksanaan tugas. Ya. Di antaranya kami pada saat dari awal penyelenggaraan ini, kami melaksanakan pernah di tahun 2017, 2019 kita sudah melaksanakan Pilkades, masuk juga pada tahun 2021. Jadi itu dalam pelaksanaan penyelenggaraan ini, kita Pilkades serentak memang terlaksana dalam 6 tahun ini ada 3 tahapan. 3 tahapan. 3 tahap dengan jumlah desa yang berbeda-beda. Itu jadi Seluruh desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir. seluruh sejumlah 314 wilayah binaan, kemudian ada 17 desa persiapan. 314 desa definitif, 17 desa persiapan. Iya. Kalau kecamatan berapa, Bu? Kecamatan kita ada 18 kecamatan dalam Kabupaten Oki. Silakan, Bu. Jadi kami dalam pelaksanaan roda pemerintahan, bagi pemerintahan desa ini memang kadang-kadang ada semacam suatu hambatan. Dalam hal mensiasati hambatan-hambatan tersebut, kami dalam membagi tugas kepada seluruh kepala bidang di PMD ini dalam hal percepatan pelaksanaan. Di antaranya kami kadang-kadang langsung monitoring ke lapangan, kemudian melaksanakan pembinaan, termasuk juga kita mengevaluasi tugas-tugas di setiap akhir tahun bagi kepala desa. Selain dari itu, kita kan beberapa putaran sudah mengadakan Pilkades secara langsung. Nah, ini bagaimana perjalanan Pilkades dibandingkan dengan dulu tidak serentak sekarang? Nah, bagaimana nih di Kabupaten Ogan Komering? Sejak dulu memang undang-undang sebelum Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 kita melaksanakan secara langsung ke desa-desa. Namun akibat dari pelaksanaan undang-undang, penertiban pelaksanaan Pilkades, kita laksanakan secara serentak. Itu memang pelaksanaan serentak ini memang simpel. Ya. Kita tidak terkuras tenaga dalam hal pembinaan ke lapangan. Namun dalam melaksanakan kegiatan tersebut, yang jelas kita butuh personil, dukungan dari personil di bidang-bidang, kemudian staf internal. Dalam hal sebelum pelaksanaan hari Pilkadesnya itu, kita sebelumnya melaksanakan tahapan-tahapan sosialisasi terlebih dahulu. Jadi tanpa adanya sosialisasi, mungkin dalam pelaksanaan tugas di lapangan kadang-kadang menemui kendala. Kalau tidak salah dengar, di Kabupaten Ogan Komering Ilir ini barusan ada Pilkades serentak. Kita juga akan secara nasional bakal ada 2023. Ini bagaimana mereka? Baru setahun nanti, apakah pemilihan lagi atau tidak? Itu kita Pilkades ini maksudnya itu bukan masa jabatan tetap 6 tahun. Oh, 6 tahun. Jadi karena waktu penentuan awal kita sejak Pilkades serentak itu dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 ini, putaran pertamanya ada di tahun 2015. Oh. Jadi 2015 itu kita sejumlah 156 desa, kemudian lagi di 2017 dan 2019, baru sekarang ini adalah putaran kedua yang pertama kembali. Artinya sudah definitif semua sekarang? Sudah dengan 2 putaran? Dengan 2 putaran itu sudah selesai kan? Karena di tahun 2021 yang baru lalu, kita baru pelaksanaan pada tanggal 12 Oktober kemarin. Dengan 2 bakal
rencana 2023 ada serentak lagi itu kita Itu adalah putaran kedua lagi. Artinya putaran kedua. kita di dari 2021 pertama kemarin. di tahun 2021 kita 156 desa, kemudian di putaran tahun 2023 nanti sekitar 55 desa. Waktunya memang pas itu. Iya. 6 tahun. 6 tahun. Jadi dengan desa yang lain lagi itu Iya, yang iya. tahun 2023 ya. Mungkin ada kendala-kendala mendasar yang sehingga ini ada semacam konflik. Silakan kalau ada. Kalau kendala kita memang ada perbedaan karakter masyarakat. Ya, Di tahun 2017 kita tidak ada masalah, kemudian 2019 juga tidak ada masalah secara inilah katakanlah. Kemudian tahun 2021 kita juga ada permasalahan. Ya. Di antaranya masih ada 3 desa sekarang belum selesai Yang harus diulang. karena ada perintah pemilihan ulang PSU. Kemudian itu tingkat kesalahannya di SDM di desa, mengingat ada kesalahan mereka dalam hal menerjemahkan aturan regulasi. Sehingga perbedaan itu yang membuat permasalahan. Itu apalagi kita kemarin diperintahkan ada surat edaran masalah kita pandemi, mengharuskan satu desa itu hanya dibatasi satu TPS itu 500 KK, 500 mata pilih. Akhirnya penduduk yang lebih dari 500 mendirikan TPS lebih dari satu. Nah, sedangkan kita mensosialisasikan dengan panitia inti, kemudian panitia inti menugaskan panitia TPS. Yang itu kadang-kadang kurang sosialisasi. Mungkin dengan masalah yang timbul sekarang ini akan lebih baik ke depan. Bagaimana? Mudah-mudahan itu untuk menjadi pembelajaran kita bersama dengan pengalaman-pengalaman katakanlah ada permasalahan ini, artinya untuk di tahun-tahun berikutnya untuk lebih dikuatkan lagi. Mungkin ini bagian dari pemberdayaan masyarakat. Apa benar? Pemberdayaan masyarakat tentang pilkades, tentang pengetahuan tentang peraturan-aturan segala macam oleh panitia TPS, panitia inti. Kemudian panitia pelaksanaan pada hari H itu adalah panitia TPS. Jadi panitia inti itu membentuk, kadang-kadang ini membentuk panitia TPS itu dalam waktu singkat. Akhirnya yang kami sosialisasikan pada panitia TPS inti, panitia inti kurang dipahami oleh panitia TPS. Mungkin sosialisasi juga. Sosialisasi di tingkat PMD ini mensosialisasikan kepada panitia inti. Sementara panitia inti ke TPS berikutnya itu yang kadang-kadang mengalami hambatan. Ini ada 17 desa persiapan. Maksud desa persiapan bagaimana? Desa persiapan itu ada desa yang definitif mengajukan pemekaran. Kemudian kita sekarang tahap persiapan desa itu untuk menjadi definitif melalui proses terlebih dahulu. Kalau 17 yang persiapan artinya akan berkembang 2 kali lipat kalau semuanya lengkap. Tapi itu melalui proses terlebih dahulu karena tahap awal kita mempersiapkan desa itu sebagai desa persiapan. Ketika dievaluasi oleh tim, selain tim provinsi ada juga tim pusat, nantinya mengevaluasi layak tidak layaknya desa itu untuk didefinitifkan. Bu Ursula, mungkin kita sudah banyak tahu, bukan mungkin ya, kita semua sudah banyak tahu, mungkin juga pemirsa tahu, bahwa pemerintah desa ini menyelenggarakan juga dengan dana-dana pusat dan daerah, termasuk mungkin ada provinsi dan dewan dan lain-lain. Ini bagaimana pelaksanaannya? Kalau dana memang kita dari pusat itu dana DD, istilah itu dana DD adalah dana desa, bantuan dari pusat. Kemudian lagi kalau dana dari kabupaten itu ada ADD, alokasi dana desa. Kemudian pembagian dari lelang lebak-lebung. Kemudian lagi pembagian dari BHP ataupun retribusi. Kemudian lagi ada juga bantuan dari provinsi. Kalau di bidang pemerintahan desa ini, bantuan dari provinsi itu adalah dialokasikan untuk 17 desa persiapan. Jadi untuk desa-desa yang definitif itu belum. Kemudian di porsi dana APBD kita itu ada seluruh desa definitif mendapatkan bantuan. Kalau dulu terkenal lelang lebak-lebung itu artinya nggak tahu sekarang saya di Ogan Komering Ilir ini biasanya itu ada menjadi salah satu sumber utama untuk PAD. Ini bagaimana sekarang? Sekarang masih tetap jalan kalau yang lebak-lebung itu L3 katakanlah itu masih tetap jalan. Tahun 2021 itu terlaksana di bulan November, itu dinas yang
melaksanakan itu adalah Dinas Perikanan. Tapi masih menjadi pendapatan asli daerah. Masih tetap. Pendapatan utama untuk pendapatan, iya. Jadi ya. di perolehan kemarin itu untuk L3 itu ya lumayan banyak. Kalau Ya. tidak salah catat itu mencapai 6 miliar. Iya. Dengan Masih adanya cukup tinggi. bantuan dari pusat, mungkin dari provinsi dan anggaran daerah sendiri. Bagaimana kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kabupaten Kepulauan Gilir menurut pemantauan dari kacamata PMD? Kalau dari kacamata PMD mengenai peningkatan ekonomi masyarakat ini sudah cukup katakanlah maju. Ya. Kemudian lagi dari PMD ini ada alokasi kita menyisikan anggaran untuk bantuan stimulan kepada kelembagaan desa. Ya. Jadi kelembagaan desa itu diantaranya itu adalah lembaga adat, LPF sampai ke RT dan juga LKMD di desa masing-masing. Jadi kalau di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ini itu ada dari dana desa itu kita boleh menyisikan anggaran untuk pemberdayaan. Jadi kami juga mengembangkan itu ada struktur organisasi di desa masing-masing itu adalah pembentukan pos Yantekdes, pos pelayanan ada berjalan. Jadi kita tahun 2020 itu pembentukan dari personil organisasi kelembagaan dari pos Yantekdes itu. Kemudian masing-masing desa di tahun 2021 ini menganggarkan apa jenis potensi yang akan dikembangkan. Jadi desa-desa tentunya beda antara desa satu dengan yang lain, itu beda potensi. Salah satunya kami contohkan itu kalau di area pertanian itu dia mengembangkan katakanlah membantu masyarakat, kelompok masyarakat itu untuk misalnya budidaya tanaman cabai atau tanaman bawang merah. Nah di situ secara tidak langsung artinya ada kelompok-kelompok masyarakat itu ikut dibantu melalui dana itu untuk mengembangkan potensi, termasuk juga potensi wisata yang sekarang lagi trennya untuk dikembangkan oleh desa masing-masing. Pos yang Yantekdes. Ya, pos pelayanan teknologi. Dana tetap juga dari dana pusat kan? Dana itu boleh dari dana desa. Dana desa. Jadi dana desa, tapi pemakaian penggunaan dana desa ini ada juknis mengaturnya. Yang tertinggi skala prioritasnya ada ketentuan dari Musrendes desa masing-masing. Artinya Musrendes yang memutuskan itu. Ya. Bagaimana dengan kegiatan Musrendes? Ada Musrenbang juga kabupaten dan ada juga aturan-aturan dari pusat. Apakah ini sinerginya bagaimana? Kalau Musrenbang itu adalah kegiatan dinas yang membidangnya adalah di Bapeda. Kemudian kalau dana desa ini ada istilah itu Musrendes. Pada tahap praanggaran mereka melaksanakan musren terlebih dahulu tentang menyerap aspirasi masyarakat di desa. Tentang bangunan apa yang akan dikatakan dibangun dengan melalui dana desa. Setelah dana desa plafon anggaran itu keluar, baru musren lanjutannya adalah menentukan skala prioritas untuk dikerjakan. Bu Nursula, mungkin di akhir pertanyaan saya, selama Bu Nursula memimpin PMD katanya ya, baik kantor maupun dinas sekarang, pernahkah kepala desa itu terjerat hukum? Ada memang. Ada, itu dikatakan terjerat hukum memang dari individunya barangkali ada kekeliruan dalam menerjemahkan pelaksanaan anggaran. Secepat bagaimana cara mengatasi secepatnya untuk mengadakan tindakan kepada mereka? Kalau proses hukum itu memang kalau dari kita pemantauan secara pembinaan, kalau kita di PMD adalah pembinaan. Kita melakukan pembinaan kepada seluruh kades, jangan sampai kepala desa itu melakukan penyimpangan dalam hal penggunaan anggaran. Tapi jika masih juga terjadi katakanlah penyelewengan akibat kenakalan individu, itu adalah aparat hukum lah yang menentukan proses itu. Tapi paling tidak pengawasan dari tetap pengawasan pembinaan. Kita juga ada inspektorat secara internal itu membina daripada kepala desa dalam hal jangan sampai mereka ini menjadi tersandung lah katakanlah di aparat hukum. Selama 4,5 tahun berapa persen yang nakal kira-kira?
Alhamdulillah barangkali itu yang nakal tidak terlalu banyak. Kecil ya, kecil sekali. Karena kita hanya ada satu yang kasus penyelewengan dana, Ya. kemudian ada lagi yang kasus lain secara pribadi. Ya. Akibatnya kepala desa itu terjerat hukum, Ya. kemudian sisa masa jabatannya dilanjutkan dengan pemilihan PAW. Bu Nursula, sebenarnya saya enggan menanyakan ini, tapi tadi ada titipan dari luar. Saya kira ini bagus untuk dijelaskan. Kan gaji kepala desa ini tidak seberapa, tapi kayaknya di sana ada semacam penumpukan kekayaan secara individu, mobil bagus, rumah bagus. Sebenarnya itu berasa aja, karena mereka mungkin ada usaha-usaha lain. Terutama mereka yang sudah memang penduduk asli kan banyak kebun segala macam. Ini bagaimana menurut Bu Nursula? Kalau pengamatan kami ini memang benar, kadang-kadang suara dari luar ini seolah-olah anggapan katakanlah miring di situ. Semenjak ada Dede, kepala desa ini mobilnya bagus. Ya, memang mewah. Tapi berdasarkan pengamatan kami secara tidak langsung juga kami mengevaluasi ke lapangan ketika kami melaksanakan kunjungan kerja. Ya. Ternyata kepala desa di Oki ini dengan usia yang masih energik semua gitu. Jadi masing-masing kepala desa itu semuanya ada usaha. Usaha perkebunan, kemudian pertanian, dan ada juga yang usaha dagang. Apalagi waktu kemarin kita ada ganti rugi jalan tol. Nah, ini menyebabkan kebun-kebun mereka diganti rugi. Akhirnya dari ganti rugi itu dijadikan usaha. Ada sumber usaha kan? Sumber modal kan untuk wirausaha mereka. Selain dari itu, pembinaan seperti apa lagi yang disampaikan, yang disampaikan oleh PMD kepada pelaku, kepada Kades lah. Kalau pembinaan dari kami ini memang secara berkala, ada pembinaan kepada kepala desa dan juga perangkat desa. Itu kami dilaksanakan secara klaster itu di tingkat kecamatan. Jadi kami selalu memantau dalam setiap tahun anggaran kami tetap ada itu anggaran untuk pembinaan kepada kepala desa. Di antaranya dan perangkat desa, di antaranya kami mensosialisasikan produk-produk hukum. Kemudian lagi kami menginformasikan apapun tentang tugas dan fungsi daripada kepala desa tersebut. Di akhir wawancara kita mungkin ada himbauan kepada kepala desa, perangkat desa, dan ada juga mungkin saran pendapat kepada pemerintah Kabupaten Kombing Ilir dalam hal ini Bupati dan pejabat lainnya. Silakan. Jadi himbauan kami dalam hal pelaksanaan roda pemerintahan desa, kami berharap kepada kepala desa dalam hal menyelenggarakan ataupun menggunakan anggaran pos-pos anggaran, baik itu anggaran dana desa dari pusat maupun itu dana dari APBD kita sendiri. Tentunya jangan sampai mereka ini keluar dari koridor jalur fungsi yang sudah kita katakanlah disosialisasikan dengan masing-masing ini. Karena dengan mereka melaksanakan tugas pemerintahan ini dengan baik, tentunya roda pemerintahan di desa masing-masing juga itu terlaksana dengan baik. Apalagi kalau memang perangkat desa memang mempunyai dukungan yang maksimal terhadap kepala desa, dan juga kepala desa tidak bisa bekerja sendiri tanpa didukung oleh perangkat desa. Jadi kami juga berharap kepada seluruh kepala desa yang hasil pemilihan kepala desa 156 yang baru lalu. Artinya sekarang ini mereka baru melaksanakan tugas beberapa hari dalam hitungan hari. Harapan kita pelaksanaan di pemerintahan desa ini berjalan tetap kondusif dengan kerjasama antara kepala desa dengan perangkat desa, dan kepala desa juga memfungsikan perangkat desa sesuai dengan fungsi masing-masing, sehingga apa yang akan kita rencanakan ataupun yang akan kita capai dalam hal memajukan masyarakat di desa masing-masing tentunya dapat terlaksana dengan sesuai dengan yang kita katakanlah sudah kita rencanakan. Ya, Bu Nursula, terakhir ini penutup katakanlah, memang pendidikan bukan salah satu untuk berpikirnya luas dan berwawasan tinggi. Artinya pendidikan bukan jaminan untuk itu. Tapi pendidikan latar belakang pendidikan juga mempercepat daya pikir seseorang untuk berbuat lebih baik. Nah, bagaimana dengan kepala desa? Apakah sudah latar belakang pendidikannya bagaimana? Apakah masih banyak yang SD, SMP, SMA, bahkan S1 atau S2? Silakan.
Kalau latar pendidikan kepala desa, kita memang dari ketentuan perundang-undangan minimal kepala desa itu ijazahnya adalah SMP. Jadi tidak ada yang SD. Ya, jadi SMP sederajat. Artinya dia kalau paket B itu sudah sederajat dengan SMP. Tapi banyak juga kepala desa kita yang sarjana, kemudian ada juga yang S2. Beberapa orang itu ada yang pendidikannya S2. Jadi dengan latar belakang pendidikan yang SMP terhadap dengan yang S2, kami tidak mengalami hambatan. Yang jelas itu SDM daya serap mereka dalam hal tugas dan fungsi itu jalan. Selagi mereka mau katakanlah bekerja dan mau berinovasi, mudah-mudahan ini latar pendidikan tidak mengalami hambatan. Memang ini tipikal individu. Walaupun dia pendidikan tinggi, kalau tipikalnya kurang bagus. Walaupun dia pendidikannya kurang, kalau tipikalnya bagus, kurang bagus. Sahabat pemirsa, dalam waktu yang singkat kita sudah banyak mendengar penjelasan dari Kepala Dinas PMD Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ibu Nursula SOS MSI. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita, terutama bagi masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan kepala desa sudah dihimbau tadi, dan insya Allah ini akan menjadi masukan berharga demi kemajuan pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Lebih kurang kami mohon maaf. Kepada Allah saya mengampun, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.